Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji hanya milik Allah Jalla fi'ula, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita semuanya berbagai nikmat yang luar biasa banyaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya tanpa memandang apakah hamba tersebut telah melakukan kemaksiatan ataukah tidak. Tetapi kita sebagai hamba Allah harus menyadari ini semuanya dan kemudian kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendaknya segera bertaubat apabila kita melakukan kemaksiatan dan kita gunakan nikmat yang ada ini di dalam ketaatan kepada Allah Jalla fi'ula. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat kita cintai dan kita jadikan beliau sebagai qudwah kita semuanya, tidak hanya di dalam perkara ibadah tetapi perkara-perkara yang lainnya pun kita berusaha untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita melanjutkan dengan kitab atau buku catatan fikih muamalah dan kita sudah sampai pada catatan yang ke-11, yaitu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak manusia. Dalam hal ini ada sebuah kaidah yang perlu kita fahami dan ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita memahami sebuah kaidah ini, kita akan lebih memahami dasar-dasar di dalam sebuah muamalah. Dan bagaimana penerapannya di dalam masalah hak yang apabila seseorang itu ternyata melanggar hak-hak tersebut, maka apa yang harus dia lakukan? Kaidah yang pertama yaitu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, di mana para ulama menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi haqqullah mabniyun 'alal musahah. Bahwa hak Allah Subhanahu wa taala terbangun atas ampunan. Maksudnya apa? Bahwa maksud dari kaidah ini adalah tatkala seseorang melakukan pelanggaran yang mana hal tersebut menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala, seperti berzina, tidak salat, berkata kotor, minum khamr, kemudian berdusta dan seterusnya. Yang ini berkaitan baik murni melanggar hak Allah Subhanahu wa taala atau sebagian besarnya melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk menebus atau cara agar kita
dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa kita, yaitu dengan cara kita bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Karena memang ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus ketika dia menginginkan bertaubat, menghapuskan dosa-dosanya, maka yang perlu dia lakukan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua yang berkaitan dengan hak manusia berbunyi haqqul adami mabniun 'alal musyahah. Bahwa hak Adam atau hak manusia terbangun atas persengketaan yang butuh kepastian hukum. Yang mana cara untuk menyelesaikan hak yang berupa hakul adami, hak manusia, cara penyelesaiannya adalah dengan dibutuhkan kepastian hukum di sana. Kita akan lihat bahwa kaidah ini apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap hak manusia seperti mencuri atau ghasab, mengambil harta saudaranya dengan paksa, merusak harta saudaranya, merusak nama baik saudaranya dengan ghibah, fitnah, dan juga perkara yang berkaitan dengan orang lain, hak orang lain. Maka cara dia bertaubat, selain daripada dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa-dosanya, maka ada satu tambahan yang harus dia lakukan di dalam taubatnya tersebut, yaitu dia harus meminta maaf dan juga mendapatkan ridha dari saudaranya serta mengembalikan apa yang telah dia ambil dari saudaranya. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, yaitu bab taubah. Beliau menyebutkan cara seorang bertaubat dari dosanya adalah yang berbunyi at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Mengerjakan taubat adalah wajib atas setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Adapun apabila kemaksiatan itu berkaitan dengan hamba dan Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaqu bihaqqin adami, dan tidak memiliki hubungan apapun dengan hak manusia. Falaha thalathatu syurutin, maka terdapat 3 syarat. Syarat yang pertama yang beliau sebutkan adalah ayyuqliya 'anil ma'siyah. Ia harus berhenti dari kemaksiatannya. Ayyandama 'ala fi'lih. Kemudian yang kedua adalah menyesal dari perbuatan maksiatnya. Kemudian ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, dan dia bertekad untuk tidak kembali dan mengulangi perbuatan maksiatnya. Ini berkaitan dengan hakul adami. Ada 3 syarat di dalam bertaubat. Kemudian beliau melanjutkan, fa in fuqida ahadu thalathati lam tasih taubatuhu. Apabila hilang salah satu dari 3 syarat tadi, maka taubatnya tidak sah. Ya, kalau kita istilahkan, habis dia taubat kembali lagi, berarti ini namanya taubat sambel. Ya. Orang ngerasain ketika merasakan kepanasan, pedes, nggak mau lagi, ternyata masih pengen lagi. Nah, kemudian beliau menyebutkan wa in kanatil ma'siyatu, apabila maksiat tersebut tata'allaqu bi adamiyyin, berkaitan dengan hak adami, hak manusia, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya ada 4. Hadhihi thalathah, yaitu 3 yang tadi kita sebutkan.
Kemudian yang keempat adalah dengan tambahan ayyabru'a min haqqi sahibiha. Dan syarat yang keempat adalah berlepas diri dari tanggung jawab hak saudaranya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Apabila berupa harta maka harus dikembalikan. Ya, nyuri, nyolong, gosok, ya, zalim, mengambil harta saudaranya, maka harus dikembalikan apa yang sudah diambil oleh dirinya. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwah. Dan apabila berkaitan dengan, contohnya adalah haddul qadhf, seorang telah menuduh fulan itu melakukan zina, atau fulan melakukan perbuatan liwat dan seterusnya, maka yaitu dengan cara mencabut tuduhannya dari orang yang dia tuduh dan juga meminta pengampunan dari saudaranya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Dan apabila bentuknya yaitu ghibah, dia membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya, dzikru akhaka bima yakrah, ya, kemudian dia mengabarkan ke teman-temannya yang lainnya, fulan seperti ini dan fulan seperti ini, maka cara yang harus dia lakukan adalah istahallahu minha, harus meminta pemaafan dari orang yang dia ghibahi. Ini penting sekali ahibati fillah. Jadi ketika kita berbicara tentang hak manusia, ini suatu hal yang sangat-sangat pelik. Maka kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin. Ya, zat yang paling memberikan maaf adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling memberikan kasih sayang kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bahwa ketika seorang hamba melakukan dosa yang berkaitan dengan hak Allah, maka cukup bagi dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan masalah manusia. Karena memang sekali lagi bahwa kaidah berkaitan tentang masalah hakul adami adalah mabniun alal musyahah. Manusia itu memang Allah ciptakan dalam kondisi dia tidak mau memaafkan saudaranya. Ya, terjadinya percekcokan satu dengan yang lainnya, maka perlu di sana bagaimana dia mengembalikan, bagaimana dia berinteraksi kepada saudaranya agar suatu hubungan yang sebelumnya tidak baik kemudian menjadi baik. Karena sebab apa tadi? Kita meminta maaf, kita mau merelakan diri kita karena perbuatan kita sendiri, kemudian kita meminta ridha dan maaf dari saudara-saudara kita yang telah kita ambil haknya tanpa cara yang benar. Nah, ya inilah pembahasan berkaitan dengan hak Allah dan juga hak manusia. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada catatan yang berikutnya, yaitu perkara yang dapat menghilangkan harta tetapi dosanya selalu ada, insyaallah ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya, semuanya datang dari pribadi dan juga datang dari syaitan. Wa na'udzubillahi thumma na'udzubillah wa natubu ilaih. Apabila ada kesempurnaannya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Nas'alullah Subhanahu wa taala ay yarzuqana 'ilman nafi' wal 'amalis salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa tuqan wa 'amalan ya rabbal alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam